Mengajar di rumah itu mudah. Ini buku pertama yang dipersembahkan untuk orang tua sebagai dasar untuk mendampingi anak belajar di rumah. Di dalam buku ini akan diajarkan terkait dengan teknik mendampingi belajar anak di rumah. Yang pertama, menetapkan harapan, yaitu batasan perilaku yang boleh dilakukan oleh anak. Caranya, pertama, bicarakan aturan dengan anak. Aturan yang ditetapkan haruslah sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Kedua, publikasikan aturan tersebut, silakan ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh anak. Tiga, buat aturan yang dimengerti anak. Keempat, buat aturan yang positif dengan kalimat-kalimat yang baik. Keempat, sampaikan secara berulang-ulang. Keenamnya, evaluasi aturan tersebut sesering mungkin. Dan yang terakhir, beri contoh biar anak mudah untuk mengaplikasikannya. Teknik kedua yaitu menunggu dan mengamati, yaitu memberikan waktu anak untuk memproses interaksi dan menghindari orang tua berbicara berlebihan. Caranya, berdiri menghadap anak sekitar 5-10 detik. Kedua, sambil membuat rencana apa yang akan dilakukan oleh orang tua. Sekaligus ini untuk memperbaiki kontrol diri orang tua sehingga orang tua bisa secara baik dan secara rasional dalam memberikan upaya atau tindakan yang lebih positif. Ketiga, amati anak, beri semangat dengan kata-kata yang membangun. Ketiga, memberi semangat dengan bahasa tubuh, yaitu menguatkan suasana positif dan meningkatkan perilaku mengerjakan tugas. Caranya adalah berjalan dekat anak yang sedang bekerja, kemudian menyentuh pekerjaan anak, cukup dengan sewajarnya, tapi bukan dipegang, hanya menyentuh. Kemudian tersenyum dan memberi kontak dengan sedikit berikan mata atau ekspresi mata yang menunjukkan memberikan semangat. Kemudian mengangguk dan beri isyarat jari atau seperti hanya memberikan jempol. Tapi ingat, ada hal yang harus dihindari. Tatapan mata jangan terlalu lama sehingga anak merasa terintimidasi, seakan-akan diawasi. Kemudian hindari gerakan tangan dan jari yang mengganggu seperti mengetuk-ketuk. Ya. Jangan berdiri terlalu dekat dengan anak dan waktu yang cukup lama. Dan hindari gerakan kaki yang mengganggu. Yang ketiga, yang keempat, memberi semangat dalam bentuk kata-kata. Tujuannya adalah memberi masukan kepada anak, meningkatkan pelaksanaan aturan, menciptakan lingkungan suportif, perasaan anak untuk mengambil resiko, memberi informasi kompetensi anak, dan perkuat hubungan orang tua dan anak. Caranya, sampaikan perilaku yang ingin lebih sering orang tua lihat atau dengar. Gunakan suara yang bernada menghargai, tulus, dan sering berulang-ulang. Keenam,
kelima, memberi pilihan, yaitu memberikan informasi terkait harapan atau konsekuensi pilihan, atau meletakkan tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Caranya, lakukan bila anak tidak mulai belajar. Lakukan bila anak menantang. Lakukan bila orang tua tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lakukan segera setelah tampak bahwa perilaku anak terus meningkat, perilaku penolakannya. Gunakan suara sedikit tegas, namun pastikan kita dalam kondisi tenang dan teratur. Menjauhlah dan amatilah anak. Beri semangat dengan kata-kata, hindarkan pemberian pilihan. Keenam, asertif, yaitu membantu mengungkapkan perasaan orang tua terhadap anak atau menguraikan pada anak perilaku apa yang ingin dicapai oleh anak. Caranya, lakukan bila memang terjadi penyimpangan perilaku dan sikap. Lakukan bila anak tidak mulai belajar. Gunakan bahasa yang tegas dan bernada menghargai, jangan yang menjatuhkan ya. Pastikan uraikan dampak dan akibat perilaku yang sikap yang tidak sesuai kepada anak. Gunakan ungkapan bahasa sebagai pesan diri. Dan terima kasih.